Coba bayangkan, saat ini ada notifikasi panggilan masuk ke handphone kalian. Nyatanya, itu dari salah satu orang yang paling kalian sayangi. Namun, bagaimana jika orang yang paling kalian sayangi tersebut nyatanya telah meninggal dunia? Apakah kalian akan tetap mengangkat panggilan tersebut? Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi tepat pada tanggal 12 September 2008, tepatnya berada di kota Los Angeles. Di mana pada saat itu, ada dua kereta api yang saling bertabrakan, hingga menewaskan 25 orang, serta penumpang lainnya yang mengalami luka-luka. Menurut penyelidikan awal, masinis yang mengendarai kereta gagal melihat sinyal merah, sehingga membuat kereta apinya masuk ke jalur kereta lain yang ternyata ada kereta barang lainnya yang berlawanan arah dari kereta tersebut, hingga akhirnya kecelakaan tidak dapat dielakkan. Setelah diselidiki, nyatanya masinis tersebut tengah sibuk menggunakan handphonenya dan sedang ingin mengirimkan pesan kepada seseorang. Dilansir dari Unlivable Fact, tepat pada tanggal 18 Januari 2017, ternyata puing-puing kereta tersebut sangat berantakan pada saat kejadian tersebut. Selain tragedi tersebut, nyatanya ada sebuah sorotan terhadap salah satu penumpang yang ikut andil menjadi korban dalam kereta tersebut. Ia adalah Charles Ipek, di mana ia menjadi salah satu korban tewas akibat kecelakaan dua kereta tersebut. Dilansir dari sebuah kanal berita, Charles bekerja di Delta Airlines pada saat itu. Namun, ia harus berangkat ke Los Angeles untuk interview atau wawancara kerja di mana ia ingin memperbaiki karirnya. Singkat cerita, ia memilih kereta untuk menjadi salah satu alat transportasinya untuk pergi ke kota tersebut. Nyatanya, di perjalanan ia harus mengalami sebuah nasib yang cukup naas di mana kereta yang ia tumpangi harus bertabrakan dengan kereta barang lainnya, dan itu yang membuat ia menjadi meninggal dunia. Namun, tepat pada saat ia mengalami sebuah kecelakaan naas tersebut, ada sesuatu kejadian yang cukup janggal dan itu terjadi, di mana tepat pada saat ia mengalami kecelakaan, ia masih berusaha untuk menghubungi keluarganya, bahkan tunangannya. Keluarga dan tunangannya yang mendapatkan panggilan tersebut bergegas untuk cepat-cepat merespon panggilan dari Charles. Sayangnya, pada saat mereka mengangkat panggilan tersebut, tidak terdengar bunyi apapun, layaknya sebuah telepon yang biasa kalian dengarkan jika si pemanggil tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Karena keluarga dan tunangannya Charles hanya mendapatkan respon hening, akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon balik kepada nomornya Charles. Sayangnya, ketika nomor handphone Charles dihubungi berkali-kali, handphone tersebut menjadi tidak dapat dihubungi. Karena nomor telepon Charles yang sulit untuk dihubungi, akhirnya keluarga dan tunangannya sudah mulai merasa panik. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Charles? Saat mereka terus berusaha menghubungi Charles kembali, terdengar sebuah kabar di radio bahwa telah terjadi dua tabrakan kereta api yang menewaskan banyak korban pada saat itu. Mereka yang mendengar kabar tersebut akhirnya menjadi lebih panik. Bagaimana tidak, karena mereka akhirnya menyadari bahwa kota tersebut sama persis dengan kota tujuan Charles untuk interview atau wawancara kerja. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghubungi kepolisian guna melacak sinyal telepon milik Charles pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya kepolisian membantu keluarga dan tunangannya Charles untuk mendapatkan titik sinyal terakhir dari telepon genggamnya Charles. Nyatanya, titik terakhir sinyal nomor telepon Charles tepat berada di samping jasad Charles ditemukan, di mana ternyata jasad Charles ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan ditimbun oleh puing-puing bekas kecelakaan. Akhirnya, polisi menyimpulkan bahwa dari kejadian tersebut tidak mungkin Charles dapat melakukan panggilan, apalagi jika panggilan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namun yang jadi pertanyaan adalah lalu bagaimana cara Charles menghubungi keluarga dan tunangannya? Bahkan, riwayat dari panggilan tersebut nyatanya memiliki jumlah 35 kali panggilan. Cukup banyak bukan? Dan kepolisian tidak dapat menampik bahwa mereka dapat menemukan mayat Charles bukankah dari sinyal telepon yang sempat menghubungi keluarga dan tunangannya Charles. Dan yang lebih epik lagi,
Ternyata saat evakuasi dilakukan, yang ditemukan hanyalah mayat Charles saja, di mana telepon genggam milik Charles tidak ditemukan sampai saat ini. Bahkan sampai saat bekas kecelakaan telah dibersihkan atau telah disisir dari hulu ke hulu. Jadi, sebenarnya yang menelpon itu siapa? So guys, itu saja untuk video kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada orang iseng yang nyuri handphonenya Charles? Tapi sebenarnya tidak mungkin juga ya, karena ternyata mayatnya Charles ditemukan dalam tumpukan puing-puing bekas kecelakaan. Atau mungkin juga Charles. Tapi nyatanya polisi sudah mengatakan dengan tegas tidak mungkin Charles selamat pada saat itu. Dia pasti langsung meninggal karena tertimpa dari puing-puing bekas kecelakaan. Hmm, kita jadi berpikir hebat juga ya. So, jika kalian memiliki teori, silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like dan support channel ini. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. So, bye-bye.